Shalom semua, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Di tengah kesibukan ini, hari ini kita mau memilih, kita mau mengejar hadirat Tuhan. Karena hanya diam di dalam hadirat, kita bisa dipulihkan. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang untuk pendeta Antoni Yono dan tim. Kita boleh sapa kiri kanan depan belakang, kita bilang Tuhan mengasihimu. Kita mau angkat lagu pujian ini, dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku.
Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur ya Tuhan, kalau kami pagi hari ini boleh bangun ya Tuhan dengan tubuh yang sehat, dan kami semua boleh berkumpul di gereja-Mu ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kalau sebentar juga Tuhan kami memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Berikan kami roh sukacita Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kau juga sudah tibakan hamba-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan mau urapi hamba-Mu agar firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini dalam nama-Mu kami suruh berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Gak kedengaran. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa tuh yang luar biasa? Tuhan Yesusnya, kasihnya, kuasanya. Amin. Haleluya. Hari ini kita semua merasa bahagia karena berkumpul bersama-sama. Amin. Akan pujian ini. Hari ini kita merasa bahagia.
seharusnya aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai masa tua, namun Tuhan menopang dan menjaga diriku. Walau kita berdaya, tetap bagi yang ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasihku berpenuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku. 2 Korintus 4 ayat 11. Meskipun tubuhku semakin merosot, namun manusia batiniaku diperbaharui dari sehari ke sehari. Walau tiap hari tubuhku makin rentah, namun badan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berdua di tangan milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Kau benteng hidupku, kau terselamatkanku dan kemuliaanmu. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku. Walau tiap hari tubuhku makin rentah, namun badan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berdua di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Kau benteng hidupku, kau selamatkanku dan kemuliaanmu. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku. Tuhan pasti menggendongku. Amin, haleluya. Terima kasih pada kaum ibu untuk pujiannya, bahwa Tuhan Yesus selalu menggendong kita terus ya. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau melanjutkan ibadah ini kembali. Haleluya. Kita mau terus bekerja di ladang Tuhan. Tidak pernah lelah. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Jangan lelah. Bekerja di ladang Tuhan, kau teruskan
masih berdiri nggak apa-apa nih? Tidak lelah kan ya? Oke, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenarannya. Firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Anton dan Diono. Kita mau berdiam di dalam rumah Tuhan. Amin. Sebab diam di dalam rumah Tuhan akan semakin indah. Haleluya. Berdiam
Boleh kami untuk diam Tuhan mendengarkan apa ini Tuhan akan isi hatimu dalam firman ini Tuhan Yesus. Dan berkati hamba-Nya Tuhan yang ingin menyampaikan berita-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa. Berkati kami semua yang ada di sini Tuhan dengan tangan-Mu dan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Renggi. Puji Tuhan. Halo Bapak Ibu. Ya, siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita. Hambanya Bapak Pendeta Anton Legiono akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak. Ya, salam Bapak Ibu. Masih ingat saya? Ya, puluhan tahun yang telah silam. Waktu gereja masih di atas, saya pernah ke sini. Lalu waktu itu kebaktian masih buka sendal. Harus ditinggal gitu, sepatu lihat kayak masuk ke tempat ibadah di sono gitu. Tapi puji Tuhan, pagi ini saya bersyukur diberi kesempatan sama Pak Pendeta Herman untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini Pak Herman semangat banget ya. Ada apa itu? Beliaunya semangat banget hari ini. Baik, kita buka yuk, belajar sama-sama Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kita bergantian membaca ya. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang kedua. Ganjil bagian saya, genap bagian Bapak Ibu semuanya. Ya, kita membacanya. Kalau di rumah nggak sempat membaca, di sini ikut membaca. Masih bahasa Indonesia. Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya, kita baca semuanya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Sembilan ya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Iya, ayat 11 saya ya. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ayat yang keempat dibuka saya. Ayat yang keempat, kita baca sama-sama ayat yang keempat. 3-4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk..." Satu hal yang mengecewakan pernah terjadi dalam hidup kita, benar gak sih? Ikut Yesus pernah kecewa nggak? Pernah kecewa? Pernah kecewa dengan Pak Pendeta nggak? Ayo jujur. Nah, pernah kecewa dengan gembalanya nggak? Nah, dan terus saya menggembalakan jemaat itu udah puluhan tahun.
Dibina dari kecil, gede-gede, udah punya semuanya, bisa meninggalkan kita. Secara daging kecewa. Tetapi secara roh saya selalu bilang begini, ada yang menabur, ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menuai. Jadi bagian saya mungkin itu menabur, mungkin itu menyiram. Bagian menuai, bagiannya orang. Itu membuat kita nggak kecewa. Nah, muridnya Yesus itu sampai dia ngomong gini. Pada saat Yesus bilang, tebarkan jalamu, dia bilang gini, enak aja Tuhan. Semalaman gua udah. Biasanya memang orang nelayan itu biasanya malam-malam baru dapat ikan. Betul nggak? Ya kan? Saya sering Manado. Dan Manado itu di mana kami tinggal itu bosnya ikan. Jadi dia punya kapal itu udah 20 atau 50 atau 50-an lah gitu. Dan itu sekali bawa ikan itu bisa 800 sampai 800 juta ya. Iya begitu. Jadi kalau sudah nangkap ikan luar biasa gitu ya. Dan kalau pergi ke sono namanya Manado makan ikan itu ya oke, nggak ada kayak di Jakarta ikan berat-berat itu masih. Kemarin kita diundang dinner kan di Karawaci gitu. Disuguhin udang. Cucu saya suka udang yang gede. Begitu diambil udang yang gede. Begitu saya buka, begitu satu terus saya bilang sama cucu saya bilang anaknya si Pendeta Muda Tio, saya bilang Denmark, jangan dimakan nak. Kenapa? Udah apa itu namanya? Empuk gitu ibu-ibu. Ya kan? Berarti udangnya kan udah gak sehat gitu. Daripada dimakan nanti cucu saya muntah gitu kan, gara-gara udang begitu, lebih baik dimakan. Tapi kalau di Manado seger-seger. Singkat ceritanya, itu kalau pergi itu selalu malam. Siang itu ikan itu santai. Siang itu ikan nggak mau dijala. Makanya kalau orang pergi mancing, bapak hobinya mancing nggak? Ada yang hobinya mancing kan? Nggak ada ya pak? Nggak ada ya? Ada kali ya mancing kalau di pasar. Ya kan cepat gitu kalau mancing di pasar. Ya kan ceceng dibuang, noceng atau goceng gitu kan? Itu bisa cepat dapat. Nah, Petrus sudah semalaman. Lalu datanglah Yesus tukang kayu. Tidak ada pengalaman untuk mengairi ikan, tidak ada pengalaman untuk menjala ikan. Jadi pada saat Yesus bilang tebarkan jalamu, dia bilang apa? Ih, Tuhan enak aja. Siang-siang kayak begini, mana ada ikan? Kagak ada kali. Karena apa? Ikan itu biasanya malam gitu. Ikan siang itu pada istirahat. Kalau malam mereka pada nyerang. Dan pada saat itu Tuhan Yesus cuma bilang apa? Tebarkan jalamu, tetapi kamu agak ke dalam. Sesungguhnya Tuhan Yesus itu menyediakan ikan-ikan itu di pinggir kan banyak kan bisa. Karena bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil dong. Amin. Segala perkara dapat dikerjakan oleh Tuhan. Segala hal bisa Tuhan lakukan. Jangankan cuma menyediakan ikan, orang mati aja bisa dibangkitkan Yesus. Ya kan? Orang sakit bisa disembuhkan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan. Apalagi cuma menyediakan ikan. Tetapi kenapa Tuhan bilang ke dalam hati? You harus ke dalam. Ayo ke dalam. Apa maksudnya? Ini adalah gambaran dari kekristenan kita, saudara. Ya kan? Begitu mereka masuk ke dalam, dikatakan apa? Berkatnya itu melimpah-limpah. Begitu dia masuk ke dalam, sampai dikatakan apa? Ikannya sampai kagak bisa membawa. Sampai dia bisa mengundang teman-temannya, hei mari, lihat ini bantuin aku dong. Ikannya kebanyakan. Apa maknanya bagi iman kita? Yesus memberikan pengajaran kayak begini. Yang pertama, jadilah orang Kristen, jangan jadi orang Kristen pantai. Maksudnya apa? Orang Kristen yang pantai, orang Kristen hidupnya jorok. Mana sih pantai yang gak jorok? Hah? Siapa yang pernah ke Teluk Naga? Pernah ke Teluk Naga? Masa orang sih nggak pernah ke Teluk Naga? Ini kalau ditanya kok pada diem sih? Jangan diprototin begitu aku. Hah? Pernah ke Teluk Naga nggak Pak? Pernah. Ibu-ibu pernah ke Teluk Naga? Nggak pernah? Kasihan ya orang Tangerang.
Nggak pernah ke Teluk Naga, Pak itu aja ajak ke Teluk Naga. Nanti pas syukuran aja ke Teluk Naga. Yang ngerti. Saya pernah sekali. Tapi pantainya jorok. Bener? Di pinggiran jorok. Nah, satu hari kita ke Bali. Pada waktu ke Bali juga jorok. Bener? Pantai di Indonesia kebanyakan jorok. Nah, orang Kristen yang hanya di pinggir pantai, orang Kristen yang hidupnya masih jorok. Ya, ke gereja. Seminggu sekali cukup. Namanya juga di pinggiran. Orang di pinggiran itu biasanya cuma lihat. Bener gak? Ke gerejanya seminggu sekali cukup. Hidupnya masih sama seperti dunia, gak seperti yang dikatakan oleh Paulus. Paulus bilang di dalam kitab Roma pasal 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang benar. Tetapi orang Kristen yang pinggiran, hidupnya tuh jorok. Misalnya, yang biasa rokok terus. Ya kan? Wah, bangga. Mau ke gereja bisa begini. Begitu di gereja bilang mulutku puji buat Tuhan. Ya kan? Padahal ingat Bapak Ibu, tubuh kita ini baitnya Allah. Jangan dikotori lagi. Kita ini udah kotor, udah jorok. Pikiran kita sering jorok. Mata kita sering jorok. Makanya guru sekolah minggu kalau ngajari sekolah minggu itu bagus saja. Hati-hati matamu lihat apa? Hati-hati matamu lihat apa? Betul gak? Allah Bapa di surga selalu melihat kamu. Hati-hati matamu lihat apa? Ya kan? Lihat apa? Ya kan? Bapak-bapak juga perlu diingetin loh. Ibu-ibu juga. Kalau udah nonton drama Korea sampai melotot, belum masak, ya kan? Kadang-kadang sampai gosong, ya kan? Cuma melototin sinetron, suruh baca Alkitab ngantuk. Itu mah bukan Bukit Hermon. Bukit Hermon mah nggak begitu. Bukit Hermon, wah orang namanya juga Bukit Hermon, ya kan? Waduh, matanya itu kalau buat baca Alkitab bukan gini. Kadang-kadang baca Alkitab ini. Itu bukan Bukit Hermon, gereja sono loh. Saudara jangan tersinggung. Yang gereja sono begitu Bapak. Benar. Tapi yang di sono juga lagi duduk di sini. Jadi orang jorok nggak bisa. Padahal firman Tuhan itu membersihkan, firman Tuhan itu membuat kita kuat, firman Tuhan itu segala-galanya bagi kekristenan. Iman bisa bertumbuh karena firman Allah. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran dari firman Kristus, Roma 10:17. Sehingga dengan demikian, kalau kita masih jorok dalam hidup kita, ya, aduh, bagaimana mendapatkan berkat yang baik? Diajak doa susah. Ya kan? Diajak nyanyi susah. Ke gereja juga nyanyinya. Ya, bukalah dan masuk. Haleluya. Tepuk tangannya begini. Ini mah bukan tepuk tangan Bapak Ibu, ini tepuk ame-ame. Betul kan? Ibu-ibu kalau ngundang cucunya, ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi karo malam minum cucu. Bah, nah ke gereja kayak begitu. Oh, padahal ibu-ibu paku-paku udah mandi, udah lukis. Kalau berangkat kesiangan sedikit aja bawa kaca sambil begini. Nggak tahunya dikit, wah ini jadi keriting. Kenapa? Hidupnya itu hidup Kristen pantai. Belum masuk di dalam kekristenan. Kristennya cuma agama. Agamanya Kristen. Wah, rumahnya pasang salib. Kalau tetangga masuk,
Lu Kristen nggak? Gerejanya mana? Begitu. Nah, pendeta aku siapa? Gerejanya di sono. Tetapi kalau beli sayur tetangganya ngerumpi, ikut ngerumpi. Beli sayurnya cuma goceng. Ngomongnya di tukang sayur itu bisa 2 jam. Benar nggak, Bu? Nggak ada ya yang begitu di sini ya. Nggak ada. Di sini mau beli langsung bahkan kadang-kadang ibu-ibu kalau beli kan yang goceng mah juga dikasih. Kurang ngambil sendiri malah gitu. Nggak tambah lagi. Kok nggak kasihan sama abangnya? Abangnya tuh jam 1 pagi udah ke pasar situ. Ya kan? Ambil goceng aja dipiling. Waduh. Iya, masih banyak. Ya masih banyak orang dia jualan. Saat kita sadar kekristenan kita hanya aksesoris, kekristenan kita hanya agama. Ingat, Tuhan tidak menciptakan agama. Makanya Tuhan Yesus tidak membawa agama. Agama Kristen itu muncul setelah Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus datang untuk apa? Membawa Injil Tuhan, bukan membawa agama Kristen. Makanya kalau ditanya siapa pemimpin agama Kristen, memang Yesus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Dan artinya Kristen itu Christ in where? Christ in my heart. Jadi artinya Yesus ada di dalam hati kita, itu Kristen. Bukan anteng-antengnya saleh, ya kan lontingnya saleh. Bapak-bapak kan pakai kalung gede gitu, salehnya gede, jalan duduk gini. Begitu kan? Ibu-ibu gelang kakinya aja pakai saleh. Tinggal ke pasar, begitu sampai tukang ikan bilang, waduh ada anjing lewat. Lihat kok kagak ada anjing. Begitu lihat, kakinya orang Kristen, kelinting pakai saleh, tapi hatinya nggak pernah disaleh. Apakah artinya? Ya, jadi orang Kristen pinggiran, puas seminggu sekali ke gereja. Diajak pelayanan susah. Bang, orang Kristen kayak begini disuruh doa aja ngancem. Ada di sini. Awas ya. Nanti kalau persekutuan doa lu buat doa, awas. Gua kagak datang. Awas. Tapi kalau ngomongin tetangga, fasih. Nah, jangan tersinggung. Di sini nggak ada. Paling juga ada ya 1 lah, 1, 2 lah, 2. Nah 3 lah ya juga. Ya kan? 4. Oh iya lah 4. Gitu. Jadi kekristenan itu nggak merasakan. Pada saat kami berangkat, papa originalnya dia kan habis dipanggil Tuhan. Waktu itu kami lagi ke Pineng. Saya lagi check up di Pineng. Kita berangkat memang bapaknya dia udah masuk rumah sakit. Saya bilang, ya gimana? Tiket udah dibeli, ya kan? Terusan dokter udah siap, booking, terusan hotel sudah siap. Kita harus pulangnya harus Jumat. Dari Senin saya berangkat Jumat. Saya pikir nanti kalau ketemu dokter Selasa, Rabu itu bisa ada follow up. Kamis bisa jalan-jalan, gitu kan? Karena saya lihat di Pineng ada sesuatu tempat yang kita belum pernah kesana. Tapi nggak bisa sudah. Begitu dengar papanya meninggal, ya udah kita selesai. Untung urusan saya udah selesai. Saya check up lambung. Lambung saya tuh kalau saya keluar jalan kok di sini kok nggak enak gitu. Akhirnya saya cek ke sana, kalian check up, terus pulang kita. Begitu pulang, kita tadi ngomong luar biasa. Hidup pengalaman dengan Tuhan itu luar biasa. Kalau menurut hakim, menurut pandangan saya, papanya dia nggak bakalan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Benar?
Saya yakin sudah ada dalam pangkuan Bapa di surga. Saya yakin. Kenapa? Pada saat dia terima Yesus, dia itu bersaksi sama saudara-saudaranya. Pada waktu itu sakit, dia bilang gini, sekarang aku ikut Yesus loh. Aku sekarang jadi orang pengikut Yesus, bukan agama Kristen. Dia ngomong, ada saya waktu itu. Karena waktu sakit ada di Bekasi, di adiknya dia. Dan dia ngomong, aku sekarang pengikut Yesus. Di telinga saya masih mendengar beliau bersaksi. Menurut daging gak bakal bisa. Lalu kita tadi bincang-bincang, pada waktu meninggal, semua Tuhan cukupkan luar biasa. Terus itulah pengalaman hidup orang Kristen. Pengalaman hidup orang Kristen bukan hanya menjadi agama Kristen, tapi menikmati bagaimana kekristenan Yesus ada di dalam diri kita. Itu Kristen. Sehingga saat kita pergi beribadah, saat kita pergi berdoa, saat kita pergi kemana persekutuan dengan Tuhan, Tuhan berjanji, ya, aku datang untuk memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi saudara, kalau kita kepingin diberkati seperti murid-muridnya Yesus, Tuhan bilang, ke dalam. Jangan di pinggiran. Di pinggiran itu jorok hidup kita. Kalau saya melihat hidupnya orang Kristen, saya nggak mau jadi Kristen. Saya latar belakangnya bukan Kristen. Enggak. Saya lahir dari lain. Saya lahir di Kota Pati, kota dekat Kudus, Demak. Itu daerah-daerah sana. Dan saya lahir menjadi orang yang dibentuk kayak begitu. Karena ngomong saya datang dari daratan sono, meret sama nenek saya mungkin bapak saya ikut masuk. Jadi saya dibentuk. Dari begitu, SMA kelas 3, saya baru terima Yesus. Setelah terima Yesus 2 tahun, saya diangkat ke Tuhan menjadi hambanya. Saya disuruh kuliah ke Surabaya. Kuliah di Surabaya, begitu kuliah di Surabaya, begitu terima Yesus, orang tua saya semua menentang. Orang tua saya tidak suka, orang tua saya tidak mau untuk saya bisa menjadi orang Kristen. Biarin aja, namanya juga anak-anak. Ya kan? Kadang-kadang kalau malah dipegang, nangis gitu kan. Jadi ini kakak mau gitu. Ya kan? Itu pendeta muda David dulu juga gitu. Nanti lari-lari, dia main lagi. Gitu kan? Kalau sekarang ganteng itu luar biasa. Singkat cerita, saya jadi hamba Tuhan. Dan pada saat saya jadi hamba Tuhan, saya satu yang saya inginkan. Kalau saya masuk surga, papa mama saya bagaimana? Akhirnya saya berdoa, puji Tuhan, Tuhan bisa mengabulkan doa saya. Pengalaman hidup bersama Tuhan itulah Kristen. Maka dari itu saat kita jadi orang Kristen pinggiran, nggak bisa menikmati hal itu, nggak bisa, karena pikiran kita seperti pikirannya orang dunia, masih mencari duit saja, mencari Tuhan itu kalau sempat, masih mencari cuan aja, mencari Yesus itu nanti. Padahal kita nggak ngerti kapan panggilan akhir kita. Seperti bapaknya dia. Puji Tuhan. Bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi karena hasil doa anak-anaknya. Oleh karena itu jadilah orang Kristen, jangan orang Kristen pinggiran. Ya, jadilah orang Kristen yang benar-benar Kristen. Yesus ada di dalam hati kita, sehingga kalau kita nyanyi itu enak, saudara. Sesungguhnya orang Kristen ini kan ciri khasnya nyanyi, betul nggak sih? Anak lahir, nyanyi, betul nggak? Ya kan? Kita berhasil, nyanyi, betul nggak? Ditinggal mati, nyanyi, nggak ada, betul nggak? Nggak ada yang lain, yang lain malah meraung. Tapi di dalam kekristenan, kenapa kita memuji Tuhan? Karena Allah turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Itu yang pertama. Jangan jadi orang Kristen pinggir pantai. Jadi kejorokan harus kita tinggalkan. Sehingga 2 Korintus 5 ayat 17 jadi rema dalam hidup kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Sehingga kita dilahirkan baru di dalam Kristus. Nah, begitu. Jangan jadi orang Kristen pinggiran. Ya, nanti kita sendiri nyesal. Lalu yang kedua, Tuhan bilang, masuk. Kenapa Tuhan gak mau? Kenapa Tuhan gak mau kita di pinggiran? Di pinggiran itu memang ada ikan. Ada ikan nggak? Di pinggir-pinggir pantai itu ada ikan nggak? Kecil, teri, betul? Ya kan? Nggak ada yang gede. Nah, biasanya yang seneng anak-anak kecil main untuk satu hari. Kami ke Kulon lah gitu. Di sana ada pantai apa? Karangbolok kan? Ya kan? Justru saya masih kecil-kecil di pantai. Ya seneng tuh main air. Terus ada ikan kecil-kecil begitu. Itu seringnya luar biasa. Nah itu orang Kristen pinggiran. Kecil-kecil. Orang kalau gak mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya mereka juga kecil-kecil saudara. Dari dulu begitu aja. Stuck. Stuck. Nggak ada satu progres. Adanya stuck begitu aja. Saya tadi tanya sama Pak Pendeta, ini sejak kapan dibangun? Jadi kayak begini, gitu kan? Begini. Karena saya dulu kan masuk, lepas alas kaki, naik ke atas, gitu kan? Dulu sampai bingung saya, ini ke gereja kok bisa lepas sepatu? Nanti kalau sepatunya ganti sendal jepit gimana kan gitu? Ya kan banyak kan yang begitu, ya kan? Tapi waktu itu enggak, karena waktu itu Bu Gembala selalu siap sedia ada di depan gitu. Kan Bu Maria kalau saya datang, wah mudah. Ini orang kalau ketemu orang udah kayak bawa perang Israel antara Israel dan Irak. Dia kan orangnya ringan dalam segala. Singkat cerita, disuruh masuk ke dalam supaya berkatnya besar. Saya khotbah bukan hanya teori. Makanya tadi saya tanya, ini sejak kapan? Lalu beliau bersaksi, oh berkatnya gini. Puji Tuhan. Gereja saya sama Bapak Ibu. Suasananya sama. Parkirnya sama. Susah. Parkirnya tempat saya susah. Jadi kalau ada pendeta tamu, selalu saya pesan sama pengurus di sana, nanti pendeta tamu sediain tempat parkir saya untuk pendeta tamu supaya di depan gereja persis. Jadi nggak cari-cari supaya apa? Nggak lama. Singkat cerita, saya datang ke Kapo. Itu datang yang ada guru-guru sekolah. Sekolah minggu pertama. Benar? Kalau bisa sampai sekarang kayak begitu, itu mujizat dan luar biasa. Benar? Saya datang di Kapo, suasananya yang sudah tinggal di Jakarta lama mesti mendengar Kapo itu ngeri ya. Ngeri. Karena Kapo itu daerah nggak benar. Perjudian, wah semua ada, mabuk. Saya pernah berdiri di mobil begini, sore-sore ada orang mabuk. Saya dipecahin botolnya itu, mau ditusuk saya. Tapi saya bilang gini, kalau memang saya harus mati untuk Yesus, why not? Tapi Tuhan luar biasa. Begitu dia mau deketin saya, dia lari sendiri. Singkat ceritanya, udah. Mulai dari tidak ada saya di kampung. Sekolah minggu aja. Boro-boro punya alat musik, nggak ada. Karena nggak ada alat musik, saya kan dari Karawaci turun di Grogol. Di Grogol ada tutup botol tuh, tutup botol yang bukan plastik. Tutup botol saya ambil terus saya tumcepin sebatang itu kayu dengan paku kiri kanan. Jadi kalau nyanyi cik itu kayak banci lampu merah tuh. Itu saya mulai. Terus saya dipinjemin terasnya di depan rumahnya orang. Tapi saya bilang gini, saya ada enjoy ya, walaupun bagaimana. Nah, ada encim-encim, jemaat mula-mula saya itu encim-encim, rambutnya putih semua. Jualannya apa? Semur jengkol. Benar dia datang. Oh,
ikut itu ya, ikut nyanyi gitu. Kecil-kecil loh, Cip, aku bilang itu nggak apa-apa, saya suka nyanyi-nyanyi. Ya udah nyanyi-nyanyi. Zaman dulu kan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, kan? Itu lagu itu, kayak begitu tuh. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Lagu itu tenggelam ya sekarang ya, udah nggak ada, gitu kan? Singkat cerita, encim ngajak lagi temennya 2, encim ngajak lagi temennya 3, mulai 4, encim semua. Udah banjir. Apa kan kalau banjir abadi dulu? Wow, udah abadi dekat pemotongan babi. Kalau saya khotbah itu merah merona lewat darah babi. Dikiringi dengan pisang goreng babi. Saya jalani. Singkat cerita, dari 4 bertumbuh. Pada waktu itu saya masih pelayanan belum di GPIA. Saya masih di Pluit. Sampai majelis Pluit bilang, tutup aja itu kapok, nggak produktif. Tapi saya bilang gini, Tuhan sudah membuka, siapa yang berani menutup? Biarin saya jalan. Jalan satu luar biasa. Saya jalan. Puji Tuhan. Mulai dari 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 berikutnya sampai sekarang. Dari teras bisa ngontrak ruang tamu, dari ruang tamu bisa ngontrak 1 rumah, bisa ngontrak 1 rumah, beli 1 rumah, dari 1 rumah bisa bangun sampai kayak sekarang. Orang yang mau masuk ke dalam berkatnya nggak kecil-kecil. Memang berkat harus disyukuri, tapi kalau itu saja stuck, nggak bertumbuh, tanya pada diri kita. Tanya dengan diri kita, kenapa harus begini? Kenapa nggak ada perkembangan dalam hidupku, baik di dalam rohaniku maupun di dalam kebutuhan jasmaniku? Kenapa? Jadi kita ini antara perkara rohani dan perkara jasmani itu harus seimbang. Saya coba mengalami, saya kuliah, bapak saya nggak mau keluar spesial. Di Surabaya saya menyelesaikan S1 saya di sana. Saya ngambil evangelism dan leadership. Selesai, saya bilang gini, ya modal apa saya ini S1 kayak begini. Jadi saya dari Surabaya saya kuliah lagi ke Semarang, ngambil teologi pengembalaan. Begitu selesai, saya dilamar gereja Jakarta. Saya dilamar gereja. Saya tidak pernah melamar sampai detik ini. Boro-boro sampai lamar cewek, nggak pernah. Aku masih seperti yang dulu. Beda dengan Pak Pembawa. Lagi iri saya. Singkat cerita, tamat dilamar di Jakarta. Saya udah dapat pelayanan di Semarang, tapi saya bilang saya harus ke Jakarta karena saya ingin kuliah lagi. Kuliahlah saya. Saya kuliah lagi ngambil S2. Waktu itu ngambil master definitif. Begitu kuliah selesai ngajar, nggak bisa untuk ngajar karena ada peraturan baru pemerintah yang bisa ngajar harus master teologi. Kuliah lagi saya. Ambil master teologi sehingga bisa mendapatkan DDT untuk ngajar. Di Duta Panisal membutuhkan untuk bisa menelurkan S2, membutuhkan S3. Saya ngambil lagi kuliah. Ngajar waktu itu, belum ada peraturan untuk akred. Begitu sudah ngajar, S3 saya belum terakred karena teologi zaman dulu, STT dulu. Jadi untuk bisa ngajar saya harus kuliah lagi, S3 lagi. Dan itu sepeser pun orang tua saya nggak keluar duit. Tetapi karena saya masuk ke dalam hadirat Allah, apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Dan puji Tuhan, nggak sombong loh. S1 saya 2, S2 saya master divinity dan master teologi. Yang dahsyat lagi S3 saya juga 2.
Karena yang satu terakrab, yang satu kagak gitu kan. Dan puji Tuhan sampai detik ini saya mengalami peningkatan dalam arti apa? Umur sudah 72 masih bisa ngajar. Saya masih ngajar sekarang di STT. Dan dipercayakan lebih lagi duduk di sinode. Secara umur saya sudah tua. Secara umur saya sudah tidak ada kekuatan. Tapi puji Tuhan sampai detik ini Tuhan masih berikan kekuatan. Mengapa? Jadi orang Kristen jangan cuma di pinggir, jangan hanya yang kecil-kecil begitu. Benar? Siapa yang bisa merubah nasib kita? Kita. Jangan bilang ya udahlah nasib kayak begini, ya udahlah bersyukur. Syukur harus. Tapi saat kita bersyukur kita harus berkembang. Saat kita harus bersyukur, masuk dari dulu misalnya jualan itu aja nggak berkembang. Dari dulu kerupuk sampai sekarang tetap kerupuk aja. Sampai Yesus datang kedua kali kerupuk berkembang dong. Makanya saya bilang sama anak muda tantangannya lebih berat untuk hari esok. Kalau dia stuck hari-hari ini kayak suka sering-seringnya doang gitu. Makanya anak saya bilang estafet kepemimpinan kamu saya percaya akan terjadi. Tapi kamu harus membekali. Pertama kali dia mau saya suruh kuliah, nggak mau. Saya kepengen jadi orang kaya dulu, baru nanti jadi pendeta. Saya bilang, Bobo itu anaknya pendeta, nah. Jangan kekayaan. Zaman sekarang kalau nggak kaya, nggak dihargai orang. Wah, udah. Dia kan punya usaha parfum original yang dulu dijual di atas itu, di pesawat itu. Dia yang suka. Story. Nah saya cuma ngomong ini. Waktu itu kalau nggak salah store-nya zaman dulu, store-nya 25 juta. Tapi kalau dibayar cuma 15 juta. Saya bilang, dibayar 15 juta kok store lagi kok? Aku bilang, ya kalau dagang nggak begitu, nggak bisa katanya. Udah diam. Jadi nggak tahu urusan dagang. Nalar. Udah di store lagi, dibayar lagi 15 juta. Utangnya berarti dia berapa? 20 juta. Numpuk, saudara. Begitu numpuk, ditagih, nggak ada duit. Anak saya, ini jalan dia dipanggil. Anak saya dikasih sertifikat rumah, tetapi fotokopi dekat bandara. Ayo lihat, lihat. Dan dilihat. Ini begitu dilihat, saudara. Ada orang datang. Begitu ada orang datang, saya tanya, Pak, saya pikir kalau orang datang cari rumah kan saya mau tawarin dong. Jadi cepet balik modalnya gitu loh. Ini logika saya. Begitu saya tanya, Pak, mau cari rumah ya Pak? Enggak Pak. Ini orang Pak punya utang saya. Dalam hati sama. Terus Bapak, saya melihat sini karena saya dikasih Pak fotokopi sertifikat rumah. Lah, saya bilang sama anak saya, pulang. Nggak bakalan kebayang. Zaman itu hampir 250 juta. Kalau zaman sekarang berapa ember itu? Betul? Satu dari doa saya, Tuhan, anak saya satu saya minta tidak stres, tidak gila. Nah kalau dia mikirin, iya 250 juta, uang modalnya kan dari dengkul terus jalan sendiri. 250 juta. Yang stres bukan hanya dia, bapaknya juga stres. Betul? Singkat cerita, dia jalan merit. Begitu mau merit, dia dengan kayak begitu, lembah kekelaman. Singkat, saya bilang, kalau Koko merit harus punya rumah gitu. Waktu itu kita tinggal di Karawaci. Zaman-zaman itu ya.
sekarang juga masih muda sih. Saya dengar dia masih jomblo. Ya kan? Pendeta David juga masih jomblo ya. Cari itu. Kok kalah kamu? Kalah kamu. Bener. Kan zaman pemuda-pemuda bertiga, zaman-zaman dia pernah merebut juara nyanyi loh DKI. DKI yang Jabodetabek ya. Juara idol dulu. DKI nggak tahu sekarang dodol kali. Idolnya hilang jadi dodol. Singkat cerita, saudara, saya bilang ini Tuhan anak saya. Begitu dia mau meret, pokok satu beli rumah dulu, baru boleh meret. Puji Tuhan, kita doa, berdoa sama Tuhan, masuk ke dalam, dan puji Tuhan, rumah pembeli. Orang itu beli yang di rumah sekarang, ada orang mau jual 550 juta. Ditawar sama dia 400 juta, 50. Udah kita doa aja. Itu Tuhan baik, karena dia butuh duit. Dilepas cuma berapa? 4,5. Nawar 50 juta zaman itu kecil. Sekarang rumah kita sudah MM gitu, nggak ada segitu. Karena kita kan tinggal di belakang mall, ya kan? Tinggal di belakang mall itu harganya kan naik. Singkat cerita lagi, wah udah dapat rumah, saya bilang gini, nah kalau anaknya nanti lahir, tiba-tiba malam-malam nggak ada kendaraan dia, bagaimana? Oh beli mobil. Semuanya Tuhan cukupkan. Kita jangan jadi orang yang cuma pinggiran, pokoknya menikmati kayak gitu. No, Tuhan mau memberikan kita lebih. Amin. Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Amin. Masalahnya kita mau nggak bergerak. Jangan puas yang kecil-kecil begitu. Kita tancap terus. Dan saya puji Tuhan. Saya pegang bukan teori. Apa yang saya alami itu terjadi dalam hidup. Rubah pola pikir kita, ya, rubah. Sehingga pada saat kita ikut Yesus, kita memuliakan Dia. Yang terakhir, Tuhan Yesus bilang ke dalam, jangan di pinggiran, jangan cuma di pinggiran. Jadi orang Kristen pantai, orang Kristen pinggir terus masuk ke dalam, tapi Tuhan bilang ke dalam. Ke dalam itu resikonya berat loh, saudara. Benar? Saya diceritain para orang-orang yang nangkep ikan itu masuk ke dalam itu kalau malam, saudara, goyangannya itu begini, dan dia harus bertahan di situ karena kalau malam ikan-ikan itu gampang ngumpul dan pada saat ngumpul ikan itu ditarik. Tetapi pada saat Petrus dan teman-temannya dibilang taburkan jalan, itu sudah siang hari. Makanya Petrus bilang apa? Ya, kita semalam aja kagak dapat apa-apa. Apalagi sudah siang kayak begini. Mana dapat? Tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Amin. Nah, kalau kita mengaminkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kita bukan hanya berprinsip pada iman. Pokoknya percaya loh, keselamatan saya yakin. Keselamatan itu anugerah. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi kita diselamatkan masuk surga. Itu bukan usaha kita, bukan perbuatan baik kita. Kita nggak pernah berbuat baik. Karena ukuran berbuat baik kita, Tuhan bilang kalau engkau memberi tangan kiri, tangan kanan kakak boleh tahu. Kalau engkau memberi tangan kanan, tangan kiri kakak boleh tahu. Betul nggak? Beda kalau orang dunia nyumbang 50 ribu banjir aja. Nyumbang Natal aja, nyumbang Natal 50 ribu nggak muncul di warta jemaat. Bisa nelpon pendetanya, pendeta sampai kaget loh. Ada apa sesku? Nyumbang 50 ribu nggak muncul di warta jemaat. Sekali lagi bukan bukit. Ada sini
Singkat cerita, masuk ke dalam, berarti apa? Siap menanggung resiko yang ada. Jadi kekristenan kita bisa bertumbuh bukan karena tanpa ayunan. Kekristenan kita bertumbuh kalau diizinkan perkara besar terjadi di dalam hidup kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Ini terjadi hari-hari ini terjadi pada keluarga kami. Saat saya divonis jantung koroner di Jakarta, saya divonis kena jantung koroner karena olahraga saya kan jalan di komplek itu tiba-tiba kok kalau jalan dadanya panas gitu kan. Itu bukan panas hati loh Bu, dadanya panas, beda dengan panas hati. Jangan dibalik ya. Ini cerita Anton tuh panas hati gitu kan. Dada saya panas, saya cek di sini sama dia. Hei, dokter bilang apa? Waduh, kena jantung koroner, harus pasang ring. Pada saat ditanya, Bapak deg-degan nggak? Pertama kali saya bilang, Bapak pernah nggak nak? Gitu. Saya jawab aja, pernah dong. Kapan kalau nak? Waktunya kapan? Kalau nggak punya duit ya nak. Saya nggak pernah nak. Saya kan rumahnya biar kayak tangga tidur saya di atas. Saya enjoy aja. Coba pasang ring, saya bilang gini, Dok, oh di kateter dulu, ini. Dok, ada alternatif lain nggak? Kayu obat, oh udah minum obat sudah 3 bulan, tetap nggak ada apa-apa. Akhirnya dia bilang, jangan balik ke dokter itu lagi. Karena pada saat diwawancarai dia, dokter itu bilang, ini penyebab kematian utama adalah jantung koroner. Begitu. Waduh, dia marah kan. Karena balik ke dokter itu, kita berangkat lah. Begitu kita berangkat, sampai di sana, saya dibolak-balik dikasih ini, di sini juga sama. Nggak ada, dokter bilang nggak ada. Akhirnya dokter bilang ini, kamu nggak percaya, Bapak sekarang treatment. Saya treatment dari pelan sampai wah saya ditelanjang juga. Seumur-umur baru kali ini masih telanjang orang. Untungnya saya pakai anunya kan boxer, bukan segitiga pengaman. Kan bukan segitiga pengaman gitu, saya boxer. Begitu telanjang itu. Wah, saya mau malu suster gitu kan. Yang melanjangi suster. Waduh, gawat ini. Udah, setelah pelan, ambil gini, lagi sampai gini, udah sus, enggak apa-apa, aku bilang itu. Bapak enggak, sesek enggak. Udah, dokter, hasilnya bagus, nggak ada apa-apa, nggak ada penyumbatan. Mana obat yang dari Indo? Ya kasih. Ada yang salah, 1. Sudah saya minum 3 bulan. Ini salah. Ini nggak boleh. Aduh, udah 3 bulan dong. Untung aku nggak mati. Ya, kalau aku mati kan udah jadi korban di sini. Singkat cerita, saya balik ke Indonesia. Dan itu, nanti saya masuk. Saya cek ya Opa. Oke, cek. Dia ada sedikit benjolan di sini. Nah, kalau dia kembali di sini dibilang kagak ada apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Di sana dinyatakan aktif benjolannya. Wah, udah kan ngeri itu. Penyakit wanita kalau di sini ada benjolan kan ngeri. Pikiran saya, aduh cucu saya 2 masih kecil-kecil. Saya bilang sama kita hadapin sama-sama. Apapun yang terjadi, apa lebih baik aku nggak punya apa-apa. Yang penting anakku sehat. Betul? Apalah artinya gitu yang kita punya kalau kita yang mengikmai. Sebentar lagi dicopot. Saya bilang hadapin. Tapi saya bilang Tuhan pasti beserta. Dan sampai detik ini dinyatakan sudah sembuh. Sudah dikemo. Kalau di sana tuh dikemo dulu, baru dioperasi. Beda di sini dioperasi dulu, baru kemo. Di sana enggak. Dikemo berapa kali? 15 ya. 6 kali kemo, 6 kali bolak-balik kan. Jakarta, Malaka, 6 kali. Udah beroperasi. Habis dioperasi penyinaran 15 kali. Jadi mantuku itu tinggal di Malaka, jadi penduduk Malaka 1 bulan.
anaknya di sini sekolah kan, ya kan, sendirian di sana dia, udah dalam hati apa, pokoknya dia sembuh. Dan dokter bilang sembuh, sudah tidak ada apa-apa lagi. Tapi sekarang harus ada follow up untuk nextnya supaya tidak terjadi apa-apa. Masih 15 kali dan sekarang udah jalan ke 9 ya, 8 kali lagi. Jadi saudara nggak sedikit loh, pendeta loh, duitnya dari mana? Hah? Nggak ada. Tapi Tuhan dahsyat. Makanya apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, dinyatakan Tuhan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Dan itu terjadi dalam hidup saya dan keluarga. Cucu saya bisa sekolah, tidak pernah nunggak bayaran. Anak saya lagi ngambil S2 dan tidak pernah terhambat. Dan sekarang sampai ada saat ini, mengapa saat kita bergaul dengan Tuhan, kita tidak menjadi orang Kristen di pinggir pantai, kita tidak menjadi orang Kristen di pantai, hanya ecek-ecek begitu, tapi kita bergaul sama Tuhan lebih dalam, jadi orang Kristen, mendengar janji-janji Allah, apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Oleh karena itu, pada saat mereka melakukannya, ya kadang panggil roh aku Tuhan, udah saya kerjain. Bahkan jalannya, apa yang terjadi? Ikannya besar dan mendapatkan hidup di dalam kelimpahan. Limpahan rohani dan kelimpahan jasmani. Terbukti di ayat itu mengatakan, sehingga mereka semuanya mengikut Yesus untuk menjadi rasul-rasul. Hari ini, kalau kita ditanya, kekristenan maksud gimana? Kristen pantai atau Kristen yang ngecek-ngecek, yang main-main dengan air, yang ikannya kecil-kecil, atau kekristenan kita masuk ke dalam? Kalau kita masuk ke dalam, Tuhan. Maka dari itu, orang itu kalau nggak masuk ke dalam, sedikit tersinggung, diperbanyak sedikit keras, tersinggung. Ya kan, korbannya minggir. Nanti ada masalah dengan sesamanya, lompat lagi. Jangan. Pembentukan karakter kita justru Tuhan bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Amin. Sehingga demikian kita bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi orang Kristen yang berkualitas. Amin. Kita berdoa. Bisa nyanyi lagu lama yang terutama, jangan Anda dengarkan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ucapkan kalimat yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini,
Gimana kekristenanmu jemaat? Apakah engkau puas hanya menjadi orang Kristen partai? Masih hidup di dalam percobaan? Atau kita agak ke dalam sedikit ada berasa air di kaki kita, sehingga yang ada kecamuk-kecamuk doang, dan berkatnya kecil-kecil, hanya teri yang ada di sana, ikan-ikan yang tidak berarti. Oleh sebab itu waktu yang ini tantang dalam diri. Aku mau masuk ke dalam. Aku mau masuk ke dalam. Gelombang badai aku hadapi. Aku mau menjadi orang yang tidak pecundang, tapi aku mau menjadi pemenang. Aku menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan menghadapi segala tantangan. Sehingga berkat besar Tuhan siapkan untuk kita. Berkati firman Bapa. Berikan kami kekuatan agar kami mampu melakukan. Berkati jemaat-Mu saat datang dengan letih lesu dan berbeban berat, berikan kelegaan. Agar seluruh jemaat mau masuk ke dalam di dalam mengikuti Yesus, ke dalam dan ke dalam, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan jemaat. Baik kepada berkat-berkat rohani dan jasmani Tuhan sudah siapkan, dilimpahkan, sehingga Bukit Hermon ini diberkati dengan jiwa-jiwa melalui seluruh jemaat yang hadir pada saat pagi ini. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang ada dalam pencobaan diberikan kekuatan jalan keluar, sehingga mampu lepas dari pencobaan yang ada. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Pendeta Herman di dalam penggembalaan. Tuhan Yesus Engkau mengerti apa yang jadi kebutuhannya. Satu hal yang kami minta, berikan kesehatan yang prima Bapak, dan seluruh rekan hamba Tuhan menjadi partner biar semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah kepadamu. Kami minta di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati mengatakan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Mohon maaf saya pamit dulu karena jam 10 saya harus berangkat. Jadi estafet. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Anton Legiono. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Amin. Haleluya. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Yang memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan.
Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Dan kita mau kemana? Dalam, lebih dalam lagi merindukan Tuhan, ya saudara. Jangan di pantai kotor, ya, dorong. Tapi kita mau ke tengah, ke dalam. Berkatnya juga besar, ya. Haleluya, ya. Terima kasih para pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan, ya, hambanya Bapak Anton yang sudah pergi. Dan hari ini dibagikan sampul Paskah, ya. Nggak terasa ya, tanggal 3 April Jumat itu udah Jumat Agung, ya, Jumat Agung. Dan hari Minggunya tanggal 5 itu Paskah. Ya, nanti dibagikan sampul Paskah. Haleluya. Ya, jadi ibadah Paskah tanggal 5 bulan 4 jam 8 pagi, ya, 8 pagi. Jumat Agung juga jam 8 pagi juga, ya. Ya, 2 pagi setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis pukul 5. Nah, ini belum ada yang ikut ini jemaat ini, ya. Baru saya sama David sama Anton Tombing, ya. Jadi 2 pagi setiap hari Senin sampai dengan Kamis jam 5 pagi. Ya, tandanya kalau sudah ada orang di bawah, lampu teras mati, ya. Kalau lampu teras mati, ya berarti sudah ada orang di sini, sudah ada kehidupan. Nah, ya. Dan doa pelayan, ya, setiap hari Sabtu jam 4 sore. Nah, ini, ya. Bagi saudara sekalian yang mau lebih dalam, ya, mau ke dalam, ya, coba ikuti, ya, doa pelayan. Oh, saya mau berpelayan, saya mau cuma biasa. Saudara, Roma 5, ya, ayat yang ke Roma pasal 6 ayat 18. Coba Roma 6 ayat 18 ditayangkan. Roma 6 ayat 18. Kamu sudah dimerdekakan dari dosa, ya, dan menjadi hamba kebenaran. Kamu sudah dimerdekakan dari dosa. Siapa kamu itu? Bukannya pendeta, saudara semua sudah dimerdekakan dari dosa. Sekarang menjadi hamba kebenaran. Siapa itu kebenaran? Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi yang namanya pelayan Tuhan itu kita semua yang sudah dimerdekakan dari dosa. Dulu kita jadi hambanya iblis, ya. Sekarang sudah tidak lagi. Ya, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Hamba, saya hamba, saudara hamba. Markus 10 ayat 45. Sebab anak manusia juga datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Apalagi kita, Yesus saja datang menjadi hamba. Masa kita mau jadi bos, mau uncang-uncang kaki? Nah, jadi hamba. Ya, lebih dalam lagi, lebih dalam. Jadi ibadah seminggu sekali itu cukup. Tingkatkan lagi, ya sudah lebih dalam. Amin. Ya, tadi sudah disinggung oleh hambanya Bapak Pendeta Anton, Bapak Herman, happy. Kata saya sih biasa aja ya. Saudara gimana kelihatan saudara? Lain sama ya. Sama kan? Sama. Tapi memang ya. Ya, jadi minggu depan Sabtu 28 Maret, ya, saya akan diberkati saudara. Ya. Tapi nggak di sini tempatnya, ya. Ya. Tempatnya di Tangerang. Di Tangerang. Ya. Saudara sekalian, hadirnya tanggal 29-nya. Tanggal 29 hari Minggu. Kalau mau mengucapkan selamat sama saya itu pada hari Minggu. Hari Minggu, ya, selesai ibadah. Haleluya. Hari ini mana? Itu calon ibu gembalanya, ya, dia menghadiri ibadah dan sekalian pamit.
sekalian pamit dari gereja yang di sana. Nah, dulu saya gereja sana waktu anak-anak. Waktu anak-anak dia teman anak-anak sekolah minggu dulu. Dia masih menunggu dudanya gue tunggu. Dudamu gue tunggu. Haleluya. Ya, nanti hari Minggu depan ya akan melihat ya saudara. Sekarang dia lagi mau pamit sama teman-temannya, sama gembalanya. Ya, puji Tuhan. Ya, saya rasa itu saja ya. Ya, haleluya. Jadi tidak ada jemaat yang saya undang sana, enggak ada ya. Semua enggak ya. Semua enggak diundang ya. Sekarang hanya saudara ya, saudara-saudara dari pihak saya sama saudara dari pihak dia, itu aja, sama ya beberapa hamba Tuhan lah ya dari BPD Banten, itu saja ya. Makanya mohon maaf ya kalau saudara sekalian tidak diundang ke sana, tapi hari Minggunya tanggal 29 di tempat ini di Bukit Hermon. Puji nama Tuhan. Mari kita mau berdoa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang mengajar kami agar kami tidak puas hanya cukup menjadi Kristen pantai. Kami mau lebih dalam lagi. Haleluya. Boleh menikmati keindahan-keindahan di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Anton Legiono yang sudah menjadi berkat bagi kami. Berkati dalam pelayanannya, kesehatannya, keluarganya, diberkati Tuhan. Bapak, kami doa untuk acara tanggal 28 Maret Tuhan berkati, beri cuaca baik, semua dalam keadaan baik ya Bapak. Dan tanggal 29 juga kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati pada tanggal 29 bulan Maret di tempat ini di Hermon. Bapak Surgawi, kami doa bagi jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Mungkin mereka sedang pergi berjalan-jalan, ya Tuhan menyertai, melindungi mereka. Dan bagi yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dan seberapa jemaat Tuhan sudah hadir pada pagi hari ini, Tuhan memberkati umat-Mu. Persembahan kepada umat Tuhan dikuduskan, layakkan untuk pekerjaan Tuhan di Bukit Hermon ini. Oh, terima kasih Bapa di surga. Tuhan serta umat Bapak pulang dan berserta lindungi, hindarkan segala yang jahat dan marah bahaya. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Kekasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Sebab itu terimalah berkat-berkat Allah yang terbaik ini. Dan kita semua umat yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa kembali di hari-hari ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.